Dalam bukunya The German Ideology, Marx dan Engels mengungkapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armanisi, Fakultas Ekonomi dan Hukum Islam, Prodi Ekonomi Syariah C, semester 6. Di sini saya akan membahas materi sosiologi ekonomi yang berjudul Fokus Kajian Sosiologi tentang Produksi. Yang mana pembahasannya di sini saya akan membahas 5 pembahasan, yaitu yang pertama pengertian produksi, yang kedua yaitu pandangan para tokoh sosiologi, yang ketiga yaitu fokus kajian sosiologi tentang produksi, yang keempat yaitu produksi untuk digunakan versus produksi untuk dijual, yang kelima yaitu sejarah produksi. Adapun pembahasannya yaitu yang pertama yaitu pengertian produksi. Secara etimologi, kata produksi berasal dari bahasa Inggris yaitu production, yang berarti pembuatan atau hasil. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata produksi diartikan sebagai proses pengolahan hasil atau penghasilan. Pengertian produksi tersebut mencakup segala kegiatan termasuk prosesnya yang dapat menciptakan hasil, penghasilan, dan pembuatan. Dengan demikian, produksi dapat diartikan sebagai proses dari segala kegiatan untuk membuat atau menghasilkan sesuatu. Hasil dari kegiatan produksi adalah produk, yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikannya sebagai satu barang atau jasa yang dapat dibuat atau ditambah gunanya atau nilainya dalam proses produksi dan menjadi hasil akhir dari proses produksi itu. Yang kedua, benda atau kebendaan yang bersifat benda seperti bahan bangunan yang merupakan hasil konstruksi. Yang ketiga yaitu hasil kerja. Yang kedua yaitu pandangan para tokoh sosiologi. Yang pertama yaitu Karl Marx. Menurut Marx, yang membedakan antara manusia dengan makhluk lain adalah kerja. Melalui mekanisme ini, manusia sebagai produsen mampu menghasilkan suatu produk. Itulah hakikat dari eksistensi manusia yang menjadi pembeda dengan binatang. Sebagai produsen, manusia mempunyai kekuasaan atas potensi yang menjadi atas kerja mereka. Dengan demikian, sistem pekerja tersebut telah memisahkan pekerjaan dengan kebutuhan, sehingga produksi hanyalah sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan. Dalam bukunya The German Ideology, Marx dan Engels mengungkapkan ada 4 corak produksi atau formasi sosial dalam perjalanan sejarah manusia, yaitu yang pertama corak produksi primitif, yang kedua formasi sosial perbudakan, yang ketiga formasi sosial feodal, yang keempat corak produksi kapitalis. Yang kedua yaitu menurut Emil Durkheim dalam bukunya The Division of the Labor in the City, Durkheim menjelaskan 2 tipe masyarakat, yaitu masyarakat soliditas organik dan masyarakat soliditas mekanik. Masyarakat soliditas mekanik ditandai dengan pembagian kerja yang rendah, kesadaran kolektif yang kuat, ilmuwan hukum represif, saling ketergantungan yang rendah, dan kolektif yang tinggi. Sementara masyarakat soliditas organik memiliki ciri tinggi yang spesialis yang pekerjaan, rendahnya kesadaran kolektif, dominannya hukum represif, individual, nilai abstrak, dan umum sebagai konsensus terpenting dalam yaitu fokus kajian sosiologi tentang produksi. Berdasarkan pandangan dari penerus sosiologi tersebut, maka yang menjadi fokus kajian produksi adalah yang pertama itu kerja atau ideologi, sikap, nilai, motivasi, dan kepuasan. Yang kedua yaitu faktor produksi seperti tanah, tenaga kerja, teknologi, kapital, dan organisasi. Yang ketiga pembagian kerja. Yang keempat cara-cara produksi. Yang kelima hubungan produksi. Yang keenam proses teknologi atau instrumen, pengetahuan jaringan operasi dan pemilikan. Yang ketujuh alienasi. Yang kedelapan teknologi dan kerja. Yang kesembilan pendidikan teknologi dan kerja. Yang keempat yaitu produksi untuk digunakan versus produksi untuk dijual. Semua barang memiliki 2 jenis nilai yang berbeda, yaitu nilai guna dan nilai tukar. Nilai guna adalah nilai keuntungan yang
dimiliki oleh suatu barang jika digunakan, sementara nilai tukar adalah nilai ganti yang dapat digunakan jika suatu barang dapat ditukar dengan benda lain. Contoh dari nilai guna adalah manfaat yang kita dapatkan ketika menggunakan laptop. Sementara contoh dari nilai tukar adalah ketika kita menukarkan laptop bekas dengan 3 ekor kambing, maka nilai tukar dari laptop bekas kita yaitu satu laptop berbanding 3 ekor kambing. Nilai tukar suatu barang dapat diukur dengan uang, emas, dan barang berharga lainnya. Sejarah produksi. Yang pertama, produksi pada masyarakat prakapitalis. Masyarakat prakapitalis adalah masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi yang ditujukan untuk menghasilkan laba melalui pertukaran. Menurut Polanyi dan kawan-kawan, ekonomi masyarakat prakapitalis atau pra-industri melekat pada industri sosial, agama, politik. Artinya, harga tidak dibentuk oleh permintaan dan penawaran, melainkan oleh tradisi atau otoritas politik. Fenomena ekonomi seperti pasar, perdagangan, dan uang diilhami oleh tujuan selain mencari keuntungan atau laba. Yang kedua yaitu produksi pada masyarakat kapitalis dan pasca kapitalis. Masyarakat kapitalis adalah masyarakat yang melakukan kegiatan ekonomi untuk pasar, untuk menghasilkan laba dan mengkomunikasikan kapital melalui mekanisme pertukaran. Masyarakat kapitalis dibangun di atas ekonomi pasar, yaitu sistem ekonomi yang dikontrol, diatur, dan diarahkan oleh pasar itu sendiri. Peraturan dalam produksi distribusi barang dipercayakan oleh mekanisme mengatur diri sendiri atau self-regulating mekanisme. Produksi dikontrol oleh harga karena keuntungan di pihak yang menjalankan produksi atau akan tergantung padanya. Perbedaan dari masyarakat kapitalis dan pasca kapitalis terletak pada landasan yang ekonomi produksi berdasarkan pada Fordisme.